itu istitoah? Istitoah itu suatu kondisi di mana jamaah itu dianggap mampu dan sehat secara fisik maupun psikis untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Yang tersering itu memang hipertensi sama diabetes sih. Dan rata-rata. Iya, itu merupakan sumber dari sumber penyakit. Sekitar usia 40, 50 itu baru terdeteksi diabetes. Kalau sekarang anak-anak muda baru usia 25, 30 itu sudah terdeteksi diabetes dan hipertensi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Panglima, kembali bersama saya Alvan Thorik, ya, menemani Anda di POP-S, Podcast Panglima Express. Di episode kali ini, Sobat Panglima, kita akan membahas tentang persiapan kesehatan selama ibadah haji. Karena memang banyak sekali gitu ya, kasus di mana itu tahun kemarin terlebih lagi, menurut laman antaranews.com, ini musim haji 2025, itu bahkan mendapatkan pelayanan di mana orang sakit itu 72.000. Yang dimana ini orang dengan kasus terbanyak infeksi saluran pernafasan, ada juga hipertensi, dan disusul dengan diabetes dengan komplikasi. Lantas, bagaimana persiapan yang harus disiapkan oleh para calon jamaah untuk melaksanakan ibadah haji? Di episode kali ini, Alvan tidak sendiri. Alvan bersama dengan Dr. Lulut Kusumawati SPPK yang hadir di sebelah kiri Alvan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Lulut. Waalaikumsalam, Mas Alvan. Masya Allah, sehat dokter? Salam kenal juga. Salam sehat kenal juga. Sekali. Alhamdulillah, Masya Allah. Dr. Lulut Kusumawati SPPK, dokter dari Laboratorium Klinik Cito. Betul ya? Oke, SPPK nih dulu. Kalau saya mungkin Eskom, sarjana komunikasi ada gitu ya. Ada SPT, sarjana peternakan dan lain-lain. Nah, ini SPPK ini apa nih, Dok? Oh iya. Ya, benar. Biar tahu semuanya nih Sobat Panglima gitu ya. Sepertinya pertanyaan Mas Alvan ini mewakili semua Sobat Panglima ya. Iya, saya juga. Kalau spesialis penyakit dalam, spesialis obgyn itu sudah umum familiar ya untuk Sobat Panglima. Jadi saya di sini sedikit mau menyampaikan apa itu sih SPPK itu, makanan apa gitu ya. Jadi SPPK itu sebenarnya singkatan dari spesialis patologi klinik. Apa itu patologi klinik? Jadi patologi klinik itu adalah suatu cabang dari ilmu kedokteran di mana dia berfokus pada diagnosis penyakit. Melalui apa? Melalui pemeriksaan dan analisis semua spesimen itu apa ya? Semua jenis spesimen itu apa nih? Seperti darah, gitu. Seperti cairan urin, kemudian bisa juga dari cairan tubuh yang lain. Nah itu semua kami analisa, kami periksa di laboratorium, sehingga hasilnya itu bisa dipakai untuk menunjang dokter klinisi untuk menegakkan diagnosis di pasien. Oh begitu. Ya. Oke. Karena kita temanya pada hari ini nih, Dok, ya. Persiapan kesehatan selama ibadah haji. Betul. Apakah penting juga ini dengan adanya patologi klinik itu yang sudah dijelaskan oleh Dr. Lulut ini untuk para calon jamaah haji nih, Dok? Jadi di mana peran patologi klinik gitu ya di dalam pemeriksaan kesehatan untuk jamaah haji. Jadi sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa pemeriksaan kesehatan untuk jamaah haji itu sifatnya wajib. Wajib? Iya, itu ada undang-undangnya, Mas Alvan. Undang-undang dari Kementerian Kesehatan dan dari Kementerian Agama. Oh gitu. Isinya adalah hasil pemeriksaan kesehatan itu merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pelunasan biaya haji. Itu dari sisi undang-undang. Iya. Kemudian kalau dari sisi kesehatan bagaimana? Apakah wajib? Itu sangat disarankan. Kenapa? Supaya jamaah itu bisa diketahui kondisi badannya, kondisi penyakitnya. Jika memang dia sudah punya penyakit nih, kita bisa tahu nih kondisi penyakitnya itu dalam level apa.
apakah level yang terkontrol, apakah level yang tidak terkontrol, dan jika memang levelnya tidak terkontrol, tindakan apa yang harus dilakukan sebelum jamaah ini benar-benar berangkat. Oh, dicek dulu. Dicek gitu ya? dulu, jadi kita bisa tahu nih dari pemeriksaan kesehatan, nih bapak atau ibu ini sudah aman belum untuk selama beribadah di sana. Karena ibadah haji itu kan cukup lama dan fisik juga ya, berat kan ya Mas ya. Iya sih, meskipun saya belum pernah ya Dok ya. Ingin kan tapi ya. Iya, tapi kan juga lihat dari cerita-cerita orang-orang yang setelah haji, melihat berita-berita juga kayak berat gitu ya. Berat, iya. Terlebih lagi juga kan umurnya juga rata-rata nih Dok senior. Senior, nah, ini ini bahasa halusnya. Iya, rata-rata kan senior ya, gitu kan. Betul. Yang dimana itu juga sangat penting juga, apalagi kementerian sekarang kan sudah sendiri nih, Kementerian Haji dan Umroh. Betul. Ya, tidak ikut Kemenak lagi. Lantas nih Dok, pemeriksaan apa saja yang wajib? Karena kita tahu kalau senior nih, ya meskipun penyakit itu tidak datang pada saat senior aja, junior juga ada ya, itu. Nah itu pemeriksaan apa yang wajib, yang harus diketahui, yang harus dilaksanakan juga oleh para calon jamaah. Oke, jadi begini, sebenarnya untuk seorang jamaah, dia sebelum berangkat haji itu kan memang jauh-jauh hari dia sudah harus melakukan pemeriksaan kesehatan. Oh gitu. Iya, jadi sekitar berapa ya, 6 bulan sebelumnya ya. Oh 6 bulan? Kalau tadi bulan apa? 6 bulan, 6 bulan sebelumnya. Jadi pemeriksaan tahapannya itu banyak. Ada tahap di puskesmas, kemudian pemeriksaan di tahap dinas kesehatan kota, kemudian provinsi, baru nanti dikirim dinyatakan apakah lolos atau tidak. Gitu. Jadi masing-masing tahap itu kita ada istilah istitoah. Istitoah itu apakah dia memenuhi syarat untuk standar kesehatannya seorang jamaah. Tiap tingkatan ada standar istitoahnya. Nah, pemeriksaan apa aja yang diperlukan oleh seorang jamaah haji itu yang pasti pemeriksaan fisiknya dulu. Jadi pemeriksaan fisik. Jadi seorang jamaah lari-lari gitu dong, enggak ya? Oh, bukan. Oh, enggak ya. Adu fisik gitu namanya. Oh iya, sorry. Jadi kalau pemeriksaan fisik itu pertama diperiksa dulu tentang tanda-tanda vital tubuh, misalnya seperti tekanan darah, nadi, terus kemudian nafas seperti apa, terus kemudian temperaturnya, begitu ya. Kemudian dokter akan memeriksa menyeluruh dari mulai kepala, kemudian turun ke leher, ke dada, ke perut, sampai ke istilahnya kalau medis itu ekstremitas itu tangan dan kaki. Oh, jadi gitu. Tangan, apakah ada kelainan atau apakah ada cacat bawaan seperti itu ya. Kemudian selain dari fisik nanti akan ada pemeriksaan laboratorium. Oh, lanjut laboratorium. Banyak. Itu terutama kalau laboratorium itu untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang dibilang tadi 11 penyakit yang tidak diizinkan untuk haji ya. Karena kalau seperti diabetes gitu kan nampaknya dari lab. Ya, terus kemudian kalau misalnya lab, selain lab ada juga pemeriksaan rongsen. Rongsen juga. Radiologis, ya. Itu untuk tahu misalnya di paru-paru itu ada kelainan atau tidak, begitu. Kemudian dari selain itu ada juga pemeriksaan yang tidak hanya menilai fisik, tapi menilai kesehatan mental jamaah hajinya. Kesehatan termasuk mental. Iya, jadi jamaah haji itu ya, Dok? Iya, jamaah haji itu diharapkan dia nggak hanya sehat fisik tapi juga sehat mental. Oh begitu. Ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang memang nanti harus dijawab oleh jemaah haji itu seperti apa ya, kuesioner gitu ya. Nah itu nanti akan dinilai oleh seorang spesialis kesehatan jiwa. Apakah dari jawaban-jawaban jamaah itu memenuhi kriteria kesehatan mental atau tidak. Jadi nggak boleh nyontek nanti ngisi kuesionernya ya Mas. Nanti kalau nyontek semua jadi nggak sehat mental nanti. Bahaya itu Dok, baik. Oke, saya kira itu cuman fisik saja yang diutamakan, ternyata mental juga. Iya. Terus ada lagi masih ada lagi. Ada lagi apa lagi nih? Kesehatan kognitif, kemampuan kognitif. Berpikir. Apa artinya? Oke. Artinya nanti kita bisa menilai apakah seorang jamaah itu secara
kemampuan berpikirnya, secara awareness-nya itu masih aman, masih sehat atau tidak. Karena memang tidak kita pungkit tadi yang seperti Mas bilang tadi bahwa banyak jemaah haji yang sudah usia lanjut, senior tadi senior. ya. Nah, itu kan senior itu identik dengan Komorbid. penyakit Itu tadi. kognitif, ya. pikun begitu. Itu kita nilai juga. Jangan sampai nanti berangkat di sana lupa. Biasanya pikun tuh kambuh karena stres yang tinggi. Oh gitu. Jadi saya kira cuma umurnya, memang umurnya waktunya pikun gitu. Enggak. Jadi pikun itu bisa membaik, bisa kumat, bisa membaik lagi begitu. Nah, nanti kalau dengan stres yang tinggi, khawatirnya pikun kemudian hilang di sana. Itu juga kita nilai. Terus ada lagi namanya ADL, Activity Daily of Life. Jadi kemampuan seorang jamaah apakah bisa melakukan kegiatan sehari-hari seperti mandi, terus kemudian makan. Itu juga ada? Iya, ada, tapi dalam bentuk kuesioner semuanya. Oh begitu. Gitu. Jadi memang pemeriksaannya cukup komprehensif untuk mempersiapkan jemaah kita. Oh oke. Baik. Ternyata banyak ya dok ya. Banyak. Saya kira cuman tes fisik aman semua berangkat gitu. Enggak ya. Tadi waktunya 6 bulan nih dok. Kurang lebih 6 bulan sebelum berangkat. Kurang lebih 6 bulan. Betul. Oke. Dan juga katanya ada tingkatan-tingkatannya nih dok. Apa namanya 6 bulan itu? Jadi nanti pada pemeriksaan tahap pertama itu kan diperiksa di puskesmas dulu. Kemudian dari puskesmas itu dokter yang memeriksa akan menilai, oh ini termasuk istitoah. Apa itu istitoah? Istitoah itu suatu kondisi di mana jamaah itu dianggap mampu dan sehat secara fisik maupun psikis untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Kemudian setelah dari hasil dari puskesmas itu sudah ada, itu akan dilanjutkan tahap kedua oleh Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten. Diperiksa lagi, apakah benar ini hasil dari puskesmas ini sudah sesuai. Kemudian setelah dari kota atau kabupaten lanjut ke provinsi. Sama juga, apakah sudah benar atau tidak. Kalau ketiga tahap ini sudah lolos, insya Allah jamaah aman untuk diberangkatkan. Baik. Dan laboratorium klinik itu juga menerima hal itu ya? Betul, iya. Untuk pemeriksaannya itu ya? Betul. Mulai tahun ini kita memang sudah mulai menerima pemeriksaan kesehatan untuk jamaah haji. Oh, Masya Allah. Gitu. Baik. Kalau itu tadi adalah pemeriksaan untuk terkait kesehatan sebelum berangkat nih dok. Kalau setahu saya pada saat umroh itu ada vaksin dan itu harus dilaksanakan itu. Ada polio sama meningitis ya dok. Betul ya. Dan apakah haji ini juga sama nih dok? Betul. Jadi vaksin meningitis ini memang untuk jamaah yang umroh maupun haji diwajibkan. Karena apa? Saya ceritakan dulu ya. Jadi vaksin itu sebenarnya ada dua. Vaksin yang wajib, yaitu yang seperti yang disebutkan sama Mas Afan tadi, vaksin meningitis dan vaksin polio. Tapi selain itu ada juga vaksin yang tidak wajib. Itu namanya influenza. Ini terkait dengan yang seperti yang disebutkan tadi bahwa penyakit terbanyak tadi adalah influenza. Tadi, ISPA itu tadi ya, kalau saya lihat berita itu sama dengan influenza. Ini adalah salah satu upaya dari pemerintah atau bisa juga upaya dari kita untuk melindungi diri kita sendiri supaya influenza ini kita lebih kebal dari virus influenza begitu. Baik. Ya. Kita kembali ke vaksin meningitis ya. Vaksin meningitis itu sebenarnya ada masa berlakunya. Oh ada dok? Iya, jadi sekali divaksin meningitis itu bisa sampai 4 tahun, 4 sampai 5 tahun. 4 sampai 5 tahun? Ya, kalau misalnya misalnya ada bapak atau ibu yang mau haji tahun ini, tapi ternyata tahun sebelumnya dia sudah umroh. Dan sudah divaksin, itu masih bisa. Jadi dia nggak perlu vaksin meningitis. Itu meningitis ya 4 tahun? Kalau polio memang harus setiap tahun kita masih diwajibkan untuk vaksin.
Oke, baik. Ya. Tadi yang disunahkan apa, Dok? Disunahkan influenza. Influenza Betul. ya, yang wajib itu ya. Iya. Polio sama meningitis. Betul. Oh, influenza. Ada lagi mungkin untuk yang vaksin cuman itu aja untuk yang Rata-rata disunahkan? biasanya itu sih. Cuman itu aja Iya. ya. Oh, oke. Tapi untuk standarnya nggak ada masalah ya, Dok ya. Karena memang kan kembali lagi nih, ini rata-rata kan orang senior. Kalau mau vaksin itu apakah aman atau? Iya. Apakah semuanya boleh Nah, divaksin itu gitu tuh. ya? Iya. Kalau memang saya bicara di lab saya ya. Iya. Kalau di klinik atau lab Cito itu kami punya form screening. Form screening. Form screening. Jadi sebelum kita memastikan, oh ya Bapak ini harus divaksin meningitis, itu kita ada form screening. Kita tanyai tentang riwayat penyakit dahulu, kemudian kita cek juga kondisi pasien itu. Jika memang pasien itu dinyatakan aman dalam form screening itu baru kita vaksin. Oh, begitu. Karena memang ada beberapa keadaan yang tidak boleh untuk divaksin. Misalnya dengan pasien dengan tekanan darah yang sangat tinggi, itu pasti kita akan menunda vaksinasi. Kita ditunggu rendah dulu gitu, Dok. ya, Oh. kita edukasi dulu, kalau perlu kita kasih obat dulu, kemudian kita minta untuk kembali beberapa hari kemudian. Oh, begitu. begitu. Baik. Iya, ini terkait vaksinnya ternyata sama ya, Dok. Saya kira beda gitu. Haji sama umroh, karena haji kan lebih banyak kegiatannya daripada umroh biasa. Baik. Dan juga ini, Dok, apabila hasil pemeriksaan buruk nih, Dok, apakah jamaah ini harus menunda keberangkatan atau dapat memanfaatkan masa tunggu untuk menstabilkan kondisi tubuh? Iya, memang ya kasihan ya kalau namanya orang sudah niat untuk haji itu kan kadang-kadang ada yang mau nggak mau, sehat nggak sehat, bisa nggak bisa, saya harus berangkat. Nah itu ternyata itu nunggunya tidak, lama, iya betul, nunggu antriannya lama, sudah datang antriannya kok ternyata terkendala nggak bisa berangkat. Nah itu memang kenapa tadi yang dibilang kalau pemeriksaan tahap awal itu kan jauh sebelum dia berangkat, 6 bulan. 6 bulan. Nah dan juga bertahap dari puskesmas, dinkes kota, kemudian dinkes provinsi. Kenapa dibuat tahap seperti itu? Supaya kalau memang dari pertama dari jamaah ini ditemukan ada kelainan atau ada yang tidak memenuhi kriteria, tidak istitoah istilahnya, yaitu itu masih ada jeda waktu. Pasien itu akan, jamaah itu akan dikonsulkan ke dokter spesialis untuk pengobatan, kemudian dalam waktu sebulan akan dicek ulang. Oh gitu. Ya. Kemudian semoga kalau memang setelah 1 bulan itu hasilnya membaik, akan menjadi istitoah ininya, statusnya, tapi lolos gitu ya. Iya, lolos dan ke tahap selanjutnya. Tapi jika tidak memenuhi syarat sampai tahap selanjutnya, biasanya kami pastikan dulu tidak memenuhi syaratnya ini membahayakan si jamaah atau tidak. Kalau memang kondisinya benar-benar membahayakan, pasti tidak akan diizinkan untuk berangkat. Tapi jika memang kondisi ini bisa, asal minum obatnya teratur, gitu biasanya nanti akan keluar izin untuk berangkat, tapi dengan catatan ada pendamping. Oh begitu. Iya. Oh oke. Baik. Ya itu tadi terkait kalau semisal nggak lolos, nah itu pasti diberikan solusinya kepada dari dokternya. Betul. Gitu ya. Oke nih Dok, saya penasaran nih. Tadi kan istitoah katanya ada berapa? 11 penyakit. 11 penyakit. 11 penyakit. Nah ini penyakit apa saja nih Dok? Iya. Apakah demam saja itu nggak boleh atau sakit gigi gitu? Sakit gigi, nah itu nggak boleh atau bagaimana nih Dok? Sakit hati gitu. Aduh, janganlah kalau itu ya, cukup taubat aja kalau itu. Gimana ini Dok? Jadi kalau 11 penyakit yang tidak boleh berangkat haji itu saya sebutkan satu-satu ya. Saya sambil baca nih supaya enggak. Penyakit jantung koroner, kemudian hipertensi yang tidak terkontrol, diabetes yang tidak terkontrol, kemudian penyakit paru yang sudah kronis. Paru yang sudah kronis. Jadi biasanya pada orang-orang yang merokok itu biasanya paru-parunya melar sehingga dia istilahnya itu penyakit paru kronis. Oh gitu. Ya. Kemudian gagal ginjal,
gangguan mental berat atau gangguan jiwa ya. Kemudian penyakit menular yang aktif, contohnya seperti TBC atau pneumonia. Kalau ini dikhawatirkan juga selain membahayakan pasien, juga membahayakan jamaah yang satu regu, istilahnya satu regu ya sama si penderita. Kemudian ada kanker yang memang kondisi umum pasiennya tidak baik, itu juga nggak bisa. Kemudian penyakit autoimun yang tidak terkontrol. Saat ini memang ini lagi naik nih trennya penyakit autoimun. Autoimun itu sistem imun yang menyerang dirinya sendiri. Itu lagi banyak. Kemudian epilepsi yang tidak terkontrol juga, dan penyakit stroke. Itu. Rata-rata tidak terkontrol nih dok. Ya, dari betul. Penyakitnya ini. Betul. Ya. Ini tidak terkontrol ini dari orangnya atau dari mana nih? Biasanya kalau misalnya sebagai contoh aja hipertensi tidak terkontrol ya. Dikatakan hipertensi tidak terkontrol itu biasanya karena memang kepatuhan untuk minum obat ini kurang. Oh gitu. Sehingga makanya tadi ada solusi bahwa bisa nih muncul istitoah tapi dengan pendamping. Diharapkan pendamping ini bisa mengontrol si jamaah ini untuk minum obatnya secara teratur sehingga penyakitnya ini terkontrol gitu. Kalau dia menjadi tidak terkontrol di tahap akhir, di tahap pemeriksaan oleh dinas kesehatan provinsi, menjadi hipertensi tidak terkontrol. Nah ini yang akhirnya bisa membuat seorang jamaah itu batal untuk berangkat. Begitu. Berarti rata-rata itu minum obatnya gitu ya. Kepatuhan minum obatnya. Iya. Iya. Ini si pendamping ini juga harus lolos istitoah ya dok? Iya. Kalau pendampingnya sama-sama tua nanti jadinya. Berarti sama-sama tes terlebih dahulu juga ya? Iya. Biasanya kalau pendamping itu dari pihak keluarga yang memang sudah ada nomor kuota hajinya. Nomor kuota, jadi bisa digeser maju gitu ya. Biasanya mungkin seperti itu alternatifnya. Di antara 11 penyakit ini dok, ya, rata-rata di Indonesia ini penyakit apa? Nah itu, Indonesia ini selain kaya oleh sumber daya alam juga kaya dengan penyakit ya Mas. Iya, dan itu menyerangnya segala umur loh ya. Makanya ini saya ini juga khawatir terserang ini saya ini. Makanya saya harus datang ke Lab Cito. Betul. Ya. Jangan cuma mau berangkat haji. Tesnya juga di Lab Cito, vaksin gitu ya dok ya. Ada di Jalan Insinyur Haji Soekarno nomor 105. Jadi penyakitnya apa aja? Nah, ya. Indonesia tadi nih dok. Yang tersering itu memang hipertensi sama diabetes sih. Dan rata-rata. Iya, itu merupakan sumber dari sumber penyakit. Jadi artinya dari sumber penyakit. Iya. Jadi artinya begini, sumber dari segala penyakit. Artinya gini, hipertensi itu memang gangguannya adalah pada tekanan darah tadi ya. Tekanan darahnya tinggi. Tapi jika hipertensi ini tidak terkontrol tadi, dia tuh larinya bisa ke jantung, bisa larinya ke otak, sama ke ginjal, sama juga diabetes seperti itu. Jika tidak terkontrol larinya ke jantung, otak sama ginjal. Oh gitu. Sehingga terjadi komplikasi segala macam seperti jantung koroner, gagal ginjal, kemudian stroke itu. Nah itu makanya sumber dari segala penyakit itu tadi. Dari hipertensi sama diabetes. Iya. Hipertensi ini gara-gara apa dok? Kalau diabetes kan gula ya. Iya. Hipertensi ini menahan amarah atau apa ya? Menahan amarah karena tanggal tua gitu ya Mas. Nah itu makanya kanker nih kantong kering gitu ya. Nah, jadi hipertensi itu ada yang memang karena ada faktor keturunannya, ada. Juga karena lifestyle. Gaya hidup. Sekarang ini jangan salah ya, di Indonesia ini sebenarnya kalau pasien diabetes itu biasanya terdeteksi dulu zaman saya masih sekolah nih, sekitar usia 40, 50 itu baru terdeteksi diabetes. Kalau sekarang anak-anak muda baru usia 25, 30 itu sudah terdeteksi diabetes dan hipertensi. Gitu. Itu karena gaya hidup ya, kita makanannya sudah banyak makan ya, fast food begitu itu. Terus minuman bersoda, minuman yang tinggi, kalau tinggi apa? Gula itu merupakan salah satu faktor penyebab hipertensi, diabetes yang karena lifestyle. Begitu ya. Iya. Jangan-jangan saya
Iya, makanya Makanya harus datang ke ke laboratorium Cito, klinik Cito ya, Dok ya. betul. Baik, Masya Allah. Karena ini sama Cito ya, Sobat Panglima ya. Iya, berarti yang paling banyak itu terkait hipertensi sama diabetes. Iya. Dan itu tadi sudah disebutkan di 11 penyakit yang dilarang ya, Dok ya. Betul. Nah, terus bagaimana kalau semisal nih, Dok, apa namanya? Ada seseorang yang sudah memeriksakan, terus ini periksa di lab Cito, Bu, bisa kan ya? Bisa. Nggak harus Iya. di puskesmas kan maksudnya? Boleh. Iya, bisa kan? Saya nggak mewajibkan semua harus ke Cito, Iya. nanti. Nggak apa-apa, diwajibkan. Oh, diwajibkan. Iya. Baik, saya wajibkan datang ke situ. Nah, itu diwajibkan aja, Dok. Baik, Iya, iya. karena Panglima Express ini berkolaborasi dengan Lab Cito ya, betul ya? Iya. Iya. Laboratorium klinik Iya. Cito ya. Jadi kami ada dua sebenarnya. Dalam satu gedung itu ada laboratorium Cito, ada klinik Cito juga. Oh, beda. Jadi kalau lab itu khusus untuk memeriksa darah, urin dan lain-lain. Kalau klinik itu kita bisa periksa kesehatan fisik kita, atau tadi yang vaksinasi tadi bisa juga gitu. Oh, bisa ya. Iya. Jadi cukup lengkap. Iya. Berarti kalau kita ke klinik dulu, susunannya gimana sih, Dok? Klinik dulu terus laboratorium nggak sih? Tergantung. Jadi kalau Emang bisa langsung laboratorium gitu? bisa. Oh, Jadi nggak harus kalau pakai surat apa gitu? Jadi kalau misalnya ada pasien dari dokter yang sudah berobat ke dokter lain, kemudian dikasih pengantar untuk periksa darah, bisa langsung datang ke laboratorium Cito. Oh, Jadi tapi kalau lengkap misalnya kita merasa sakit, kemudian belum periksa ke dokter, itu kami tersedia juga dokter untuk periksa di klinik Cito. Oke, baik. Jangan lupa datang ya. Iya. Sahabat Wajib Panglima. ya. Wajib ini fardu ain ya. Baik, terakhir nih, Dok. Iya. Untuk calon jamaah gitu ya, mungkin dari Dokter Lulut Kusumawati SPPK. Adakah tips untuk menjaga kesehatan nih, Dok, sebelum berangkat ke haji ini, ibadah haji ini, Dok? Iya. Dan juga mungkin ada wejangan gitu ya supaya tambah sehat nih pemuda-pemuda kan ini. Katanya kan 25 sama 30 sudah terserang tuh. Iya, Wah, ini betul, menakutkan ini, Dok. Nah, saya ini juga suka makan apa aja ya. Iya. Nah, ini gimana nih, Dok? Iya, baik. Jadi kalau untuk ini mana dulu nih? Yang jamaah Yang dulu itu aja kali jamaah ya. dulu lebih utama nih. Jadi untuk jamaah itu memang kan persiapannya memang nggak hanya dalam hitungan bulan ya, mungkin persiapan mereka itu sudah jauh-jauh hari sebelumnya, bahwa untuk mengkondisikan badan supaya kemampuan fisiknya untuk melakukan aktivitas fisik yang lumayan berat itu bisa mulai terbiasa. Jadi disarankan memang latihan jalan setiap hari. Oh, latihan jalan. Iya, 20 sampai 30 menit setiap Jalan hari. aja apa? Jalan aja. Jalan aja itu kalau misalnya kita rutin tiap hari lakukan itu sudah sangat membantu badan kita untuk sehat. Tapi harus rutin ya. Terus kemudian makanan kita harus juga mulai menjaga makanan ya. Makanannya harus bergizi. Bergizi itu artinya mengandung unsur 4 sehat 5 sempurna. Jadi kalau sekarang mungkin Apa nih, Dok? remaja-remaja itu kan selalu menghindari nasi gitu. Sebenarnya jangan. Sebenarnya jangan menghindari nasi karena nasi itu kan seperti bensin untuk kendaraan itu. Gitu. Tetap kita harus makan nasi tapi porsinya yang harus diatur. Ada sumber kalori, sumber karbohidrat, terus sumber protein, terus sayur seperti itu. Jadi kita tetap mengkonsumsi semua jenis itu, tetapi dalam porsi yang tertakar. Lebih banyak, kita harus lebih banyak makan sayur dan buah. Jadi ada namanya isi piringku, ada program namanya Kemenkes itu isi piringku itu sudah diporsi nih. Dari pemerintah? Dari Kemenkes. Kemenkes, Ya. Oke. Untuk porsi karbohidrat segini, porsi protein segini, porsi sayur mayur segini, itu ada sudah sebenarnya. Tinggal kita sebenarnya mengikutinya mau atau tidak, gitu. Kemudian jangan lupa juga konsumsi air. Air putih. Konsumsi air putih itu untuk orang sehat. Berapa, Dok? Minimal 2 liter per hari. 2 liter itu kurang lebih 8 gelas. Banyakan ya? Iya, 8 gelas yang normal kan? Iya, Nggak ya. yang Bukan besar-besar gelas jumbo itu. ya. Iya, bukan. Tapi putih, air putih ya, putih bukan ya. air coklat atau Iya, air kopi. itu ada rasanya kali Iya, itu. Iya. itu minimal 8
gelas per hari untuk orang sehat. Oh. Tapi kalau orang dengan penyakit-penyakit tertentu memang harus membatasi konsumsi air dalam sehari. Oke. Itu sih. Terus kemudian kalau mau itu kita menghindari lemak yang berlebih. Contoh nih dok, apa nih? Lemak ya, gorengan. Waduh. Enak itu ya. Iya itu. Kenapa gorengan itu Iya, banyak waduh. lemak? Terus kalau misalnya daging ayam gitu kulitnya itu lemak. Kulitnya itu lemak dok? Iya. Terus Meskipun digoreng crispy gitu? ya tetap. Oh tetap ya? Tetap. Oh, kan kering soalnya, nggak ada alot-alotnya atau apa gitu. Ini nawar ini ya. Iya. Oh itu termasuk ya? Iya, seperti itu. Oke, Perbanyak ya tadi sayur dan buah. sayur dan buah. Kemudian mungkin kalau cemilan sehat seperti kurma, buah Oh, itu Masya bagus. Itu yang memang harus kita siapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi makanan, kemudian aktivitas fisik juga itu tadi. Ini tadi ada satu yang pengen saya sampaikan. Jika memang Bapak Ibu ada rencana untuk berangkat haji tahun ini, mungkin sebelum mulai pemeriksaan yang resmi oleh puskesmas, disarankan Bapak Ibu itu periksa dulu sendiri. Oh gitu. Iya, jadi misalnya jatahnya untuk periksa ke puskesmas bulan Januari. Nah, disarankan 2 atau 3 bulan sebelumnya itu periksa dulu ke sendiri, mandiri. Gitu. Oke. Kenapa? Supaya kita tahu nih kira-kira di mana nih kita yang ada kelainan atau kurang pas, sehingga kita masih punya waktu untuk memperbaiki kelainan itu tadi dan berobat konsul ke dokter yang dikehendaki, begitu. Dan bisa memperbaiki mungkin pola Betul. makan. Iya, gitu ya, saran-saran dari dokternya gitu. Oke. Iya. Dan memeriksa sebelum di puskesmas kan ya di lab Cito aja Cito. gitu ya. Iya, Baik, betul. Harus lengkap ternyata ini laboratorium klinik Cito. Ya. Jalan Insinyur Haji Soekarno nomor 105. Iya, Itu betul. ada kliniknya ya, Dok ya. Betul. Oke, baik. Nah, ini kalau untuk pemuda-pemuda nih, Dok. Pemuda-pemuda. Kalau Jangan pemuda begadang sepertinya ya, Dok ya. Iya. Jangan begadang. Itu katanya Bang Roma ya. Iya, Bang Roma dilarang ya. Sama. Jadi kalau untuk pemuda-pemuda itu mungkin ya itu Tetap junk foodnya mungkin mungkin kalau remaja sekarang itu ini lifestyle-nya ini sudah agak bergeser karena mereka sekarang ini kan sudah banyak kafe-kafe yang semua rata-rata minumannya itu adalah Gula. tinggi gula. Nah, jadi mereka terbiasa untuk makan gula yang berlebih dari porsi yang seharusnya. Itu mungkin juga harus kita aware ya, karena untuk dalam jangka waktu panjang itu berdampak tidak baik untuk kesehatan. Oh gitu. Terus kemudian ini tadi jangan begadang. Begadang ya, Dok ya. Ya, terus yang agak Apa nih, Dok? menyenangkan tuh sekarang banyak nih remaja muda yang runner atau apa itu bagus karena aktivitas fisik 5K, ya. 10K. Betul. Nah, itu bagus. Cuman ya itu kalau olahraga ya di tempat yang jangan di jalan karena sama aja menghirup ini CO2. karbon. Iya. Mungkin di tempat lapangan yang memang banyak tanaman dan lain-lain. Gitu sih. Pelari culture, Dok, kalau bahasanya culture sekarang. ya. Yes, nah itu pelari culture. Jadi ngikut-ngikut aja, lari-lari tapi ya sehat ya, Dok. Iya. Menyenangkan. Fun ya. ya. Fun, yes. Nah, sehat secara mental gitu ya. Baik, Masya Allah. Ya, ini Sobat Panglima ya, akhirnya kita mengetahui bagaimana persiapan apa saja yang harus kita persiapkan dan harus dilakukan sebelum berangkat ibadah haji. Jadi kalau antriannya masih panjang, ini disarankan untuk ini ya, Dok ya, terus berusaha berupaya lebih sehat lagi tentunya ya, yang sudah dijelaskan dokter itu tadi. Apa, Dok? Piringku apa? Isi piringku. Isi piringku, ya. Baik, Dok, terakhir nih, Dok, di Lab Cito. Tadi cuman itu aja, klinik sama laboratorium aja nih, Dok. Mungkin bisa lebih spesifik lagi nih, Dok, untuk Lab Cito ada apa aja. Jadi kalau kita bicara lab dulu ya. Yes. Kalau di Lab Cito kita pemeriksaannya cukup lengkap. Pemeriksaan itu ada di bidang hematologi, ada di bidang kimia klinik, di bidang imunologi maupun mikrobiologi. Itu istilah-istilah kedokteran. Tapi intinya pemeriksaan kami lengkap, mulai dari pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, kemudian pemeriksaan analisis sperma, kemudian pemeriksaan cairan pleura itu cairan pembungkus paru, itu macam-macam kita cukup lengkap dan Insya Allah hasilnya yang kami
keluarkan itu adalah valid dan akurat. Itu dari lab. Kemudian untuk dari klinik kita ada pemeriksaan pelayanan kesehatan oleh dokter. Kemudian kita ada fasilitas radiologi untuk pemeriksaan rongsen dan USG. Kemudian kita ada juga vaksinasi, macam-macam. Kalau vaksinasi kita itu ada meningitis, ada vaksinasi polio, kemudian ada vaksinasi HPV, hepatitis, cukup lengkap di sana. Jadi monggo kalau mau ada waktu atau mau tanya-tanya aja silahkan. Atau kita juga bisa dihubungi via WA. Via WA ya? Iya. Di sini ya? Sini. Ya, diedit nih. Sini. Di sini ya? Ya. Ini. Ini berarti lengkap ya untuk klinik, laboratorium klinik Cito. Ini kalau di Surabaya, Sobat Panglima ada di Jalan Insinyur Haji Soekarno nomor 105, bisa langsung ke sana aja. Kalau di Instagram juga ada ya, dan juga di WA-nya nanti aja dilihat di webnya aja sendiri ya, Sobat Panglima. Baik, terima kasih Bu Dr. Lulut Kusumawati SPPK. Terima kasih. Tetap semangat ya Dok ya. Sama-sama. Berkah selalu, Terima kasih Dokter. juga. Ya. Ya. Salam buat Sobat Panglima juga. Salam buat Sobat Panglima, Pop S. Pop Podcast, yes. Pop S, Dok. Pop S, bukan Yes. Pop Ice ya. Bukan, Pop Ice. itu merek kalau itu. Dok. Iya, Pop S ya. Pop S, oke. Podcast Panglima Express. Nantikan episode selanjutnya. Untuk kali ini temanya adalah persiapan kesehatan selama ibadah haji. Jadi harus dipersiapkan Sobat Panglima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.